Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga orang ini memang kurang diajar, Refli Harun, Roy Suryo, dan Said Didu. Sepak terjang mereka kita sudah tahu. Banyak bicara tapi tak bisa kerja. Terbukti ketika diberi jabatan hasilnya tidak ada guna. Kini merancang penuh trik dan intrik untuk mengganggu pemerintahan Prabowo. Namun bukan Gibran namanya. Wakil presiden yang masih muda dan nyentrik ini melibas para dengan mudahnya. Bagaimana endingnya? Kita saksikan saja videonya. Secara belak-belakan, Akbar menegaskan kalau Gibran tidak layak mengemban tugas sebagai Wapres. Selamat untuk Bapak Prabowo Subianto. Pimpin kami menuju keadaban berbangsa yang bermartabat secara sebenar-benarnya. Tapi ucapan ini tidak untuk Gibran Rakabuming Raka. Dia jauh dari layak mendapat mandat sebesar itu, kata Akbar dikutip dari postingannya di akun Instagram pribadinya. Inilah dilema ya, atau kebanyakan sikap split karakter dari kita semua, termasuk saya lah barangkali. Tapi saya tidak buruk-buruk amat lah, karena saya juga masih mengkritik Prabowo ya, tidak mengakui kemenangannya karena dicapai dengan cara curang. Jadi sobat sekalian, apa yang dikatakan oleh Akbar Faisal ini bagus ya, memang Gibran tidak layak. Nah pertanyaannya adalah, apakah hanya sampai pada kelayakan ataukah sampai pada caranya memenangkan pertarungan? Kalau tidak layak, udah pasti tidak layak. Jadi Kak Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya, bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya. Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi? Coba saya tanya. Udah ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak, gitu. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini, ya, persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu. Kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech, gitu loh. Jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah, gitu. Jangan rusak rumah kita sendiri gitu loh. Mas Gibran atau Mas Wapres kita ini untuk membuktikan diri atas tudingan-tudingan miring ya, yang meragukan kompetensinya Wapres muda ini, kan begitu Kak Irma? Kan Gibran ini didampingi oleh orang-orang pinter loh Pak. Kan ada pembantu-pembantu presiden, nggak harus dia kerja sendiri loh. Kalau soal pertanian, dia tinggal manggil Menteri Pertanian dong. Nah, ada satu hal yang lucu. Ketika dia menyidak LRT misalnya. Kemudian ketika ada yang nanya, Gibran manggil dong manajer LRT-nya untuk menjawab. Itu si pembenci mengatakan dia nggak bisa jawab. Seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol dungu. Lah ya, Gibran mana tahu dia soal LRT, ya kan? Soal hitungan uang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada orang yang berkompeten di situ, ya silakan jawab. Artinya sikap Wapres pada saat menjawab itu sudah benar. Oh, udah benar. Tolong jawab nih, kan gitu. Karena dia yang bertanggung jawab, bukan Gibran. Masa misalnya ada yang bertanya soal HAM, masa Gibran suruh jawab, gitu ya? Dia panggil dong ahlinya. Untuk apa? Pembantu presiden kalau itu nggak digunain gitu loh. Kalau semua harus presiden semua yang turun tangan, ya nggak usah ada menteri, nggak usah ada wakil menteri, nggak usah ada staf khusus dan lain sebagainya, nggak perlu. Pak Wamen sebagai user, sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Respons Wapres Gibran saat ditanya wartawan lagi-lagi jadi sorotan publik, terkhusus di media sosial. Diketahui, Gibran Rakabuming Raka langsung belusukan setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029. Ia meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2 Selatan Utara di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dalam belusukan itu, Gibran masuk ke terowongan rel MRT untuk meninjau pembangunan. Selesai masuk terowongan, ia langsung menemui awak media yang sudah berkumpul di area proyek MRT. Wartawan kemudian mewawancarai Gibran seputar proyek MRT. Namun,
Momen ini malah menjadi viral di media sosial. Pasalnya, Gibran dinilai tidak memberi penjelasan bahkan meminta wakil menteri, Wamen, yang memberi jawaban. Berarti publik tidak harus punya ekspektasi bahwa apakah itu presiden atau wakil presiden seolah semua persoalan harus bisa dijawab. Ekspektasinya terlalu tinggi dan naif juga barangkali ya Kak Irma ya. Naif, kalau menurut saya naif itu hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan saja. Gitu kan? Kalau menurut saya wajar, misalnya Pak Prabowo wawancara itu kan, diwawancara Pak Prabowo itu soal ini gimana, terus Pak Prabowo bilang sini, nah ini ada yang berhak nih menjawab. Apakah itu salah? Enggak, bukan berarti Pak Prabowo nggak bisa jawab. Tapi kalau soal angka-angka, misalnya soal apa namanya teknis, ya harus orang yang bersangkutan yang jawab. Policy baru ke Policy baru ke Pak Presiden. Oke. Diteruskan apa nggak di LRT? Nah itu pribawa Pak si Gibran boleh jawab tuh, Prabowo boleh jawab tuh. Iya. Gitu loh. Gitu. Ya, ada semacam test case ya buat Wapres Gibran pada saat nanti presiden kita berkunjung ke luar negeri. Ini agak lama tuh Kak Irma, ada mungkin lebih kurang 10 hari. Dan secara otomatis menurut konstitusi memang pemerintahan dikendalikan oleh wakil presiden. Nah ini banyak orang yang berspekulasi nih Kak Irma, wah apa mungkin Wapres Gibran bisa nanti memimpin rapat kabinet dan seterusnya, sementara ngomong aja nggak bisa. Seperti itu kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh ya teman-teman pro demokrasi ini kan gitu loh. Nah sementara presiden ini percaya kok dengan wapresnya, mungkin kayak ini ya, dalam waktu kira-kira berapa ya, lebih dari sepekan lagi lah ya, kira-kira sampai 10 hari lagi Gibran itu akan jadi presiden loh Mbak Agi. Terlampau cepat ini ya, kita tiba-tiba Gibran jadi presiden Republik Indonesia walaupun ini ad interim gitu ya. Karena Pak Prabowo itu akan pergi ke untuk kunjungan yang cukup panjang, itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 24 ya Pak, 24 Oktober November, sorry. Jadi selama berapa itu? Berapa hari? Terus lebih dari setengah bulan ya Mbak Agi ya. Gibran akan jadi, lebih dari setengah bulan berarti ya. Gibran akan jadi presiden. Wah. Ya, cepet banget ya Gibran jadi presiden menggantikan Pak Prabowo sementara gitu. Kalau enggak ya berarti Gibran langsung yang tanggung jawab sepenuhnya ini. Ngeri banget ya. Once memang itu ditugaskan kepada Gibran selaku Wapres, pada saat memang 10 hari mengendalikan pemerintah, itu Kak Irma yakin bahwa Gibran akan sanggup. Gibran itu pernah jadi wali kota Solo. Dan selama menjadi wali kota Solo, menurut saya nggak ada hal-hal yang krusial yang tidak bisa dia tangani menurut saya. Saya sering lihat itu dia bicara sama masyarakat, misalnya demo, dia didatengin sama dia, setelah dijelasin, terus dia bilang, wes balik. Masa, wes udah saya jelasin ya, udah sekarang pulang gitu ya. Ternyata orang itu pulang kok. Setelah dia menjelaskan itu orang itu mereka paham, kemudian pulang. Kalau misalnya dia menjelaskannya tidak baik, menurut saya nggak mungkin orang itu mau pulang gitu loh. Tetap aja ngotot di situ. Tapi orang-orang itu pulang gitu loh. Menurut saya dia bisa mempersuasi orang dengan baik. Mas Gibran selaku Wapres memang tidak diberikan izin barangkali oleh presiden untuk mengeluarkan statement. Pokoknya dipantau aja, apapun laporannya nanti laporkan ke saya, atau barangkali seperti itu Kak Irma. Saya kira nggak juga ya, gitu, tapi Gibran tahu menempatkan dirinya menurut saya. Bukan nggak boleh. Saya yakin kok Pak Prabowo itu bukan orang yang diktator. Ya, dia juga mau dia menginginkan Gibran juga belajar toh. Tanggung jawabin loh, kan gitu. Ya, dia pasti juga Pak Prabowo berani keluar negeri, meninggalkan itu ke Gibran, pasti dia percaya Gibran dong. Betul. Ya, dia percaya orang-orang yang mendampingi Gibran itu dia pasti yakin banget gitu. Nah, ini mau diadu domba lagi, udah cukup, enough. Udah cukup lah ya. Sekarang saya tanya, ketika di debat bisa nggak dia ngomong? Menurut saya dia bagus ngomong. Keren, makanya menang. Menurut saya dia bagus ngomongnya. Iya. Ya, walaupun Mahfud senior, Muhaimin senior, nggak kalah kok Gibran ngomong. Cara dia bicara, menyampaikan pendapat gitu ya. Walaupun ada gayanya yang mungkin dia memang gaya anak muda, dari situ memang dia dengan gayanya begini, itu kan sebenarnya dia untuk menarik anak muda. Jadi bukan ingin tidak sopan nih. Memang dia ingin menampilkan diri dia sebagai anak muda, nggak juga dia harus menampilkan diri dia sebagai orang tua dong. Kan justru mau menarik milenial nih dia. Kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan
Tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan, baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya? Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Oke. Ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi, kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung, harusnya kan gitu. Move on, jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D, nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Satu tuh yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Bagaimana supaya apapun yang muncul di ruang publik ya, itu tentunya lewat televisi ya, lewat media sosial ya kan, karena memang informasi filternya kan nggak ada. Gini Bang, maaf ya Bang, saya kemarin sempat juga mengkritisi media. Saya bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Iya. Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali Kak Irma. Nah itu dia. Jadikan yang namanya media itu kan jendela dunia, ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat, kan itu. Tapi kalau tujuannya kemudian hanya sekedar rating, rusak negara. Kalau sosmed itu jumlah penonton ya. Rusak negara itu. Iya. Rusak kalau menurut saya. Oh.
Jadi sudah benar ketika Pak Prabowo bilang ini media nih kita catat ya, gitu kan, ini yang ini. Itu menurut saya udah benar. Karena memang harus ada pembenahan. Iya, iya. Gitu, sudah harus ada pembenahan. Jangan sekedar mencari rating. Jangankan media, partai politik aja saya kritisi kok. Jangan cuma cari kursi, tapi cari caleg yang memang berkualitas kan gitu. Sama media juga harus yang berkualitas lah.